Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anik Rufimatin SPDI. Saya selaku guru di MI Zabilul Mutakin 2 Sukosewu Gadisari, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta PPG 476106023650 dan nomor induk mahasiswa 2270230005. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 pada pelajaran Akikah Akhlak materi indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2022. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membantu kakek. Ingin memberikan oleh-oleh buat kakek? Boleh. Dari sini, ke rumah siapa? Ke rumah saudara. Saudaranya di mana? Di Jawa Barat. Tuh, saudaranya jauh. Ngapain ke sana? Bersilaturahmi pada waktu Idul Fitri, pada waktu hari raya, datang ke Jakarta, datang ke Jawa Barat, naik kereta. Nah, dari itu semua sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Jika kalian nanti menguasai materi hari ini, kalian pasti akan banyak yang menyukai karena kesopanan kalian, kepintaran kalian pasti bermanfaat di masyarakat. Halo. Baik. Selain kalian harus menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar, kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menerapkan adab bertamu. Peserta didik dapat menaikkan perilaku terpuji adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Wani akan putarkan video yang kalian harus perhatikan dan harus cermati. Ambil hikmah dan pelajaran yang ada di video tersebut. Silakan memperhatikan video yang diputar. Bagaimana kalau kita coba nanti kita ajak main sepak bola? Semua memperhatikan dengan benar. Perhatikan. Baiklah, setelah kalian melihat video dan mencermati, memahami isinya, adakah yang bertanya tentang video tersebut? Oh ya, silakan Mas Danu. Apa yang ditanyakan? Dari pertanyaan Mas Danu, bolehkah kita
Datang ke rumah, ketok pintu, dok. Assalamualaikum, Bu, Pak, bolehkah saya masuk? Itu ada kita dalam bertamu. Posisi berdiri, tidak menghadap pintu masuk. Berarti kalian kalau pintunya di situ tidak boleh begini. Dok. Assalamualaikum. Tidak boleh menghadap ke pintu masuk. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Menjawab nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya siapa, semisal mengetok pintu, dok. Assalamualaikum. Terus di dalam rumah bertanya, siapa itu? Apa yang kalian jawab? Saya Peri, Mbak. Saya Bagus, Mas. Saya Excel, Bode. Kalau ada yang bertanya, siapa itu? Aku. Tidak boleh berkata aku, karena aku itu maknya aku apa? Kan nggak paham? Ya, harus menyebutkan nama. Saya Jeffrey, Bode. Oh, Jeffrey, ya silakan Mas. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Semangat? Semangat! Mengenai bertamu, ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 27. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallamu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum
membawa keberkahan, kebaikan, dan memanjangkan umur kita. Kalau kita rajin bersilaturahmi, umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga diberi tambahan rezeki. Kalian harus mengerti dan kalian harus pahami, ternyata dalam bacamu pun Allah ada berfirman, Nabi Muhammad bersabda, berarti bertamu itu termasuk bisa dipahami?
Nah, masih mau bertanya, bolehkah menginap lebih dari 3 hari? Tidak. Dalam aturan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kenapa? Takutnya mendosakan yang kita kunjungi. Tetapi ada tetapinya. Jika yang kita kunjungi semisal saudara ataupun kakek kita, paman kita, mengharapkan kita lebih dari 3 hari, berarti kita boleh mengikuti dari aturan yang kita kunjungi. Tetapi kalau tidak memperbolehkan, jangan memaksa. Itulah kesimpulan kita kali ini. Tolong nanti kalian implementasikan atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa dipahami? Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Sekarang waktunya kita evaluasi individu. Individu itu apa saja? Individu itu sendiri-sendiri. Yang tadi evaluasi kelompok, yang tadi diskusi, sekarang evaluasi individu. LKPD yang telah Bu Ani berikan, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja sama. Silakan dikerjakan.